Gue nonton Project Hail Mary di hari pertama di IMAX dan ini ulasan gue. Sebagai pencinta film fiksi ilmiah luar angkasa, gue udah nonton First Man di IMAX, Ad Astra di IMAX, dan Interstellar 3 kali di IMAX. 2 kali pas pertama rilis di 2014 dan terakhir pas 10 tahun anniversary-nya. Karena itu gue bisa bilang Project Hail Mary adalah film fiksi ilmiah luar angkasa terbaik di dekade ini. Secara all around, film ini tuh kayak paket lengkap. Nerdy stuff science-nya akurat, ya ada satu yang gak akurat sih. Visualnya, sinematografinya, setnya, semuanya itu ciamik, semuanya itu cakep banget. Musik by Daniel Pemberton yang menurut gue se-epic Hans Zimmer, lalu cerita yang fun, chemistry ala body cop movie, touching, dan inspiring. Yang gue suka di film ini adalah support expectation dari banyak trope science fiction yang biasanya main karakternya itu punya background militer atau dia cocok untuk jadi astronot, terus sentimen atau pesan filmnya tentang menjaga bumi, atau alien humanoid dan punya facial expression. Biasanya kayak gitu di film-film. Tapi di sini kebalikannya. MC-nya di sini cuma orang biasa, cuma seorang guru. Bahkan sama sekali nggak rela untuk ikut misi ke luar angkasa. Dan alien yang benar-benar batu. Rocky, nggak punya wajah, nggak punya ekspresi, tapi tetap bisa bikin orang nangis. Selain itu yang gue suka di sini tuh banyak science talk-nya, tapi nggak bikin bingung. Kita masih bisa ikutin untuk plot ceritanya. Terus juga banyak referensi yang nerdy kayak Voyager Golden Records yang dijadikan cara Grace buat berkomunikasi awal dengan Rocky yang eksekusinya itu pinter banget. Selain itu yang gue suka adalah filmnya punya 2 alur dan dimulai dengan amnesia. Karena menurut gue itu cara pintar buat penonton bisa satu lembar sama Grace. Jadi penonton sama-sama belajar ke dalam world buildingnya. Dan ya ada banyak hal yang gue suka yang kalian bisa baca di letterbox gue. Terus gimana perbandingan sama buku? Ya pas bikin ini gue belum baca bukunya. Tapi gue banyak lihat review orang yang udah baca bukunya bilang bahwa tentunya banyak hal yang dipotong dari filmnya dan banyak yang disimplifikasi. Tapi bagi gue yang belum baca bukunya, gue ngerasa film ini semuanya udah kerasa pas. Nggak ada yang kerasa kurang material ataupun nggak terjelaskan ataupun ngambang. Walaupun gue harus jujur di babak ketiganya gue ngerasa kayak naik turunnya itu 2 kali. Kayak ada peaknya 2 kali. Yang mana mungkin itu efek dari pembagian bab di bukunya. Tapi ya gue nggak merasa terganggu dan gue bisa enjoy ceritanya sampai habis. Kalau ada dananya dan ada waktunya, gue rekomen kalian nonton film ini harus di IMAX ataupun di layar besar kayak stadium, ataupun kalau nggak ada ya seenggaknya minimal nonton di bioskop, wajib banget. Dan ya walaupun film ini ratingnya PG-13, tapi gue ngerasa film ini tuh cocok untuk ditonton semua umur, makanya bawa semua keluarga kalian buat tonton. Nah sekarang orang-orang lagi bandingin Project Hail Mary sama Interstellar, kira-kira bagusan yang mana? Kita bahas di video selanjutnya.